Program Artemis ini kan keren banget ya. Kita akhirnya balik lagi ke bulan. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi waktu kita lihat roket-roket raksasa itu meluncur, pernah kepikiran nggak? Kenapa ya mereka nggak terbang lurus aja langsung ke sana? Nah, mari kita bedah jawabannya. Logikanya sih garis lurus itu kan jalur tercepat, ya nggak? Tapi ternyata di luar angkasa, apa yang kelihatannya paling logis itu seringkali justru salah besar. Mengambil rute pemandangan yang melengkung ini, itu bukan cuma lebih efisien, tapi emang satu-satunya cara supaya kita bisa sampai ke tujuan. Jadi kuncinya tuh ada di dua hal yang fundamental banget yang ngatur alam semesta kita, energi dan gravitasi. Untuk bisa sampai ke bulan, kita nggak bisa seenaknya nerobos aturan main kosmik ini. Justru sebaliknya, kita harus pinter-pinter memanfaatkannya. Coba dibayangin, terbang lurus ke bulan. Itu ibaratnya kayak kita lagi nyetir mobil, terus coba nanjak tembok yang tegak lurus. Gila kan? Kita bakal bakar bahan bakar yang luar biasa banyak, cuma buat ngelawan tarikan gravitasi bumi yang nggak ada antinya. Nah sebaliknya, dengan jalur melengkung, kita justru bisa manfaatin gravitasi bumi. Jadi kayak ketapel kosmik raksasa yang lontarin kita ke arah yang tepat. Jadi, intinya gini, perjalanan luar angkasa itu bukan soal adu cepat, tapi lebih ke soal gimana kita bisa menari dengan gravitasi. Sama kayak bulan yang ngorbit bumi dalam lintasan melengkung, roket kita pun harus patuh sama aturan fisika yang sama. Semuanya tentang menguasai seni mengorbit. Nah, disinilah ada satu manuver yang super penting, injeksi translunar. Tenang, nggak usah pusing sama istilah teknisnya. Anggap aja ini adalah momen pas ketapel kosmik tadi itu dilepaskan. Jadi setelah roket ada di orbit yang aman mengelilingi bumi, di waktu yang paling pas, mesinnya dinyalain buat satu dorongan kuat. Dorongan inilah yang ngelepasin roket dari orbit bumi dan meluncurkannya di jalur menuju bulan. Proses ini tuh punya 3 langkah yang perhitungannya harus presisi banget. Pertama, roketnya masuk ke orbit parkir yang stabil. Ini tuh kayak pit stop di luar angkasa buat cek sistem terakhir kali. Terus, para insinyur ngitung momen yang paling presisi buat tancap gas. Terakhir, dorongan mesin yang krusial itu dieksekusi yang memulai perjalanan 3 hari yang luar biasa ke bulan. Oke, selain urusan fisika dan efisiensi, ada lagi nih faktor yang gak kalah penting, yaitu faktor manusia, keamanan, dan presisi. Kita harus ingat, kita ini lagi navigasi di lingkungan yang super kompleks dan sama sekali nggak ada ruang untuk bikin kesalahan. Orbit parkir tadi itu bukan cuma buat efisiensi loh, itu juga semacam jaring pengaman yang krusial banget. Ini ngasih waktu yang berharga buat tim di bumi buat ngecek ulang setiap sistem. Kalau amit-amit ada yang nggak beres, mereka bisa langsung melakukan koreksi kecil di jalur terbangnya. Nah, inilah bedanya antara misi yang terkontrol dengan super hati-hati sama sekedar ngeluncurin roket dan berharap yang terbaik. Dan seakan-akan ini belum cukup ribet ya, coba pikirin ini deh. Kita ngeluncurin roket dari planet yang berputar, sambil mencoba nembak bulan yang juga lagi ngebut di angkasa dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Ini benar-benar tantangan navigasi tingkat dewa. Jadi, kita nggak bisa ngebidik bulan di posisinya yang sekarang. Kita harus ngebidik di mana posisi bulan 3 hari dari sekarang. Ini persis kayak seorang quarterback di American football yang ngelempar operan touchdown. Dia kan nggak ngelempar bola ke posisi temennya sekarang, tapi ke posisi di mana temennya itu akan berada. Nah ini tingkat presisi yang sama, tapi dalam skala kosmik, luar biasa. Oke, yuk kita rangkum semuanya. Sekarang kita jadi paham kan, kenapa jalur yang kelihatannya lebih panjang dan melengkung ini sebetulnya bukan sebuah pilihan, melainkan satu-satunya solusi paling cerdas yang memungkinkan? Nah, ini dia intinya. Keempat pilar ini, efisiensi, fisika, keamanan, dan presisi, itulah alasan kenapa kita mengambil rute pemandangan. Perjalanan ke bulan itu bukan soal melawan alam semesta, tapi tentang bekerja sama dengannya. Ini adalah penjelajahan luar angkasa yang paling cerdas. Jadi, nanti kalau Anda lihat lagi ada peluncuran roket, coba ingat ini deh. Lintasan anggun yang melengkung ke angkasa itu bukan jalan memutar. Itu adalah sebuah tarian yang sudah diperhitungkan dengan sangat matang bersama gravitasi. Sebuah bukti kecerdasan manusia yang mengubah hukum fisika jadi jalan tol kita menuju bintang-bintang. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya kan? Kalau kita bisa pakai prinsip-prinsip ini untuk sampai ke bulan, kira-kira selanjutnya kita bisa pergi kemana lagi? Mars, sabuk asteroid. Dengan setiap perjalanan baru, kita bukan cuma menjelajahi ruang angkasa, tapi kita juga mendefinisikan ulang apa yang mungkin. Langit ternyata beneran bukan batas akhirnya.